Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, sahabat Syiar Indonesia Baca Quran. Kita masuk di episode pertama. Kita akan mengenal semua huruf hijaiyah bersama dengan mahrobnya secara sederhana. Dan kita juga akan mengenal 3 harokat dasar. Ini fathah, kasroh, dan dhammah. Di bab 1 ini nanti ya teman-teman semuanya kita akan belajar setidaknya ada 3 poin pembahasan yang ini tidak akan satu pertemuan. Gitu ya. Ya nanti kita akan mengenal 28 huruf-huruf hijaiyah, kemudian kita juga kedua akan mengenal 3 harokat dasar tadi, dan kemudian di latihan-latihan membaca huruf berharokatnya. Kita masuk di poin pertama ya. Jadi huruf-huruf hijaiyah itu adalah huruf-huruf yang digunakan dalam tulisan Arab. Baik dalam tulisan-tulisan bahasa Arab atau dalam Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Nah, huruf-huruf hijaiyah ini ada totalnya 28 huruf yang akan kita pelajari satu persatu bersamaan dengan tempat keluarnya secara sederhana. Ini tempat keluar itu namanya makhraj. Tetapi kita akan sederhana saja pembahasannya supaya sejak awal lidah kita itu sudah terbiasa melafalkan huruf dengan benar sesuai dengan tempatnya. Ya. Nah ini menjadi sangat penting karena satu huruf itu bisa berbeda arti jika salah dalam pengucapannya. Karena kita nanti akan temukan beberapa huruf yang terdengar sama seperti ta, sa, sya. Nah, itu kan terdengar sama, tetapi itu tempat keluarnya berbeda. Kalau salah itu bisa berbeda makna nanti. Maka ini sangat penting dari awal. Nah, sementara pembahasan lebih dalam ya terkait dengan makhrajnya, bagian-bagiannya, kemudian sifatul hurufnya. Nah, itu nanti kita akan pelajari di kelas tajwid sebagai bagian dari jenjang pembelajaran berikutnya. Baik ya. Nah, ini bisa dilihat di halaman ketiga. Nah, di nomor 1 ada alif. Nah, alif itu dia tidak tempat keluar hurufnya. Nanti kita akan detailkan ini di kelas tajwid ya. Dia tidak punya tempat keluar huruf karena sebetulnya alif itu tidak menerima harokat sebetulnya. Nah, dia itu sebagai apa? Sebagai pemanjang nantinya. Ya, nanti kita akan masuk ke pembahasan itu. Kemudian kedua ada huruf ba. Nah, ini tempat keluar hurufnya itu nah di sini ya, di kedua bibir yang dirapatkan. Nah, gini. Ba, ba. Nah, kita akan latihan nanti insya Allah. Kemudian di huruf ketiga ada ta. Nah, ini tempat keluarnya di ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Nah, nanti kita akan detailkan satu persatu di latihan insya Allah. Kemudian keempat ada huruf ta, ta, ta. Nah, itu lidahnya ujung lidah kita bertemu ujung gigi seri atas. Nah, ini di sini nih. Nah, di sini ya. Ta, 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 ta. Nah, itu. Kemudian di huruf kelima ada jim. Nah, ini jim ini di mana tempatnya? Di sini nih di tengah lidah yang bertemu dengan langit-langit atas. Seperti huruf J di dalam huruf abjad di Indonesia ini. Ja, ja. Ya. Tapi nanti insya Allah kita akan detailkan. Di huruf keenam ada H, H. Nah, ini tempat keluarnya itu di tenggorokan bagian tengah di sini. H, H, H. Kemudian huruf ketujuh ada huruf kha. Nah, itu dia di mana tempatnya? Di tenggorokan bagian atas. Nah, di sini, di bagian sini ya. Kha, kha, kha. Seperti terdengar adanya suara dahak, tapi bukan berdahak. Ya, nanti kita di latihan insya Allah akan lebih perdalam. Di huruf ke-8 ada huruf dal. Nah, dia tempat keluarnya di ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Di sini di belakang gigi kita kan ada pangkalnya tuh di bagian ujung gigi atas, di belakangnya itu kan ada pangkalnya. Di situ lidahnya ujungnya dikenain ke situ. Nah, seperti di gambar ya. Kemudian di huruf 9 ada zal. Nah, zal ini sama seperti tadi pengucapan huruf ta, ta, zal, zal. Itu sama tuh. Di situ tempatnya. Kemudian huruf yang ke-10 ada ro. Ya, ini tempat keluarnya di ujung lidah bertemu gusi atas. Nah, kita cepat aja di sini ya, karena nanti kita akan detailkan di latihan-latihan. Kemudian di huruf ke-11 ada zai.
Zai ini berbeda dengan jim. Kalau zai itu dia di lidah ujung kita ketemu di gusi bagian gigi bawah. Kalau jim tadi kan di tengah ya, di tengah lidah yang bertemu dengan langit-langit. Lalu di huruf ke-12 ada sin, sama seperti zai itu tempat keluarnya. Kemudian di huruf ke-13 ada shin, shin. Nah, ini beda dengan sin tadi. Nah, karena tempat keluarnya juga tuh berbeda. Ini. Kemudian ke huruf 14 ada sod, sod, sod. Kemudian ke-15 ada lod. Kita nanti detailkannya di latihan saja ya. Di huruf ke-16 ada po, po. Ini keluarnya di sini ya, di ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Kemudian di huruf ke-17 ada zo. Nah, ini keluarnya di ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Teman-teman bisa lihat di gambar di sini ya, tempat-tempatnya yang pasnya. Lalu di huruf ke-18 ada ain, ya, itu nanti keluarnya di tenggorokan bagian tengah, sama seperti di ha. Kemudian di huruf 19 ada loin, ya keluarnya di tenggorokan bagian atas. Ada kemudian di huruf 20 ada fa, ya ini keluarnya di bibir bagian bawah bertemu ujung gigi seri atas. Ya, lihat saja di gambar, nanti insya Allah didetailkan di atas. Di huruf ke-21 ada qaf yang keluarnya itu di pangkal lidah bertemu langit-langit lunak. Kemudian di huruf ke-22 ada kaf yang dia ke tempat keluarnya di pangkal lidah bertemu langit-langit yang bagian kerasnya. Kemudian di huruf 23 ada lam yang keluarnya di ujung lidah bertemu gusi atas. Lalu di huruf ke-24 ada mim yang dia keluarnya dari kedua bibir yang dirapatkan. Dan nanti adanya guna. Nanti mungkin kita akan detailkan nanti di latihan. Di huruf ke-25 ada nun ya yang keluarnya di ujung lidah bertemu gusi atas dan adanya juga dengung di sini. Kemudian di huruf 26 ada wawu yang keluar hurufnya dari kedua bibir yang dimonyongkan. Lalu di huruf yang ke-27 ada ha. Ini berbeda dengan tadi yang ha. Kalau ha kan di tengah tenggorokan, kalau ha itu di bawah, bagian bawah. Makanya beda ha, 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 ha. Kemudian huruf ke-28 ada hamzah. Nah, ini hamzah nih yang menerima harokat. Ya, dia nanti keluarnya di tenggorokan bagian bawah. Lalu di huruf 29 ada ya yang dia keluarnya dari tengah lidah yang bertemu dengan langit-langit atas. Ini sama seperti jim tadi ya. Oke. Nggak apa-apa kalau misalkan sekarang agak pusing-pusing, tapi insya Allah nanti kita akan latihan dan kita akan latih tuh semua huruf-huruf hijaiyah itu. Nah, sebelum pada latihan, kita akan mengenali dulu ada 3 harokat dasar. Ini harokat itu yang nanti membunyikan huruf-huruf hijaiyah tadi. Apakah nanti dia dibaca A, dibaca I, dibaca U. Nah, itu tergantung pada harokat yang melekat pada huruf-hurufnya. Kita akan pelajari 3 harokat dasar dulu. Yakni ada yang namanya fathah. Nah, fathah itu nanti ininya ya garisnya itu di atas huruf. Gitu. Untuk posisi mulutnya, nah kalau fathah itu nanti ada ada dua kondisi. Kalau hurufnya tipis itu senyum gitu ya. Jadi ketika misal huruf ba ya, ba, ba. Jadi ini senyum, bukan ba. Jadi bukan bibirnya bukan diem gitu, ba, ba. Tapi ada senyumnya, ba, ba. Nah ini kalau yang tipis, tapi kalau yang tebal nanti kayak seperti yang tebal tuh contohnya adalah huruf sod. Nah itu so, so. Nah ini bibirnya enggak seperti yang tadi ketika kita baca ba, so. Jadi perbedaannya nanti kayak gitu. Lalu ada harokat berikutnya ada kasro. Nah ini yang nanti garisnya itu di bawah huruf. Nah kalau kasro itu dibaca i dan posisi mulut kita itu yang asalnya tadi senyum, nah ininya agak ke bawah. Misalkan bi, ba, bi. Beda ya, lihat mulut saya. Bi, ba, bi. Jadi ada perbedaan tuh. Dan di situ harus bisa posisi mulutnya ketika mengucapkan harokat-harokat itu harus benar gitu.
tahsinul harokat itu sangat penting. Lalu di harokat berikutnya yang ketiga ada dhammah, yang ini bentuknya seperti wau ya. Nah, nanti di atas huruf dia adanya. Yang ini bacaannya u, u. Nah, kalau u berarti bibirnya dimonyongkan seperti di gambar. Nah, sebetulnya selain tiga harokat ini masih ada beberapa tanda baca lainnya dalam tulisan bahasa Arab. Ada sukun, ada tasdid, ada tanwin. Namun insya Allah tanda-tanda ini kita akan pelajari di subbab berikutnya insya Allah. Nah itu saja ya di episode pertama ini kita mengenali huruf-huruf hijaiyah semuanya. Kemudian kita juga mengenal tiga harokat dasar. Nah di episode berikutnya insya Allah kita akan coba latihan menerapkan harokat-harokat itu pada huruf-huruf hijaiyah dengan latihan-latihannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.